Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmilul Maula Anindov dari Pendidikan Matematika S2 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil artikel saya dalam mengikuti Seminar Nasional Matematika Universitas Negeri Semarang ke-17 dengan tema Inovasi Matematika dan Pembelajarannya untuk Indonesia Gemilang. Nah, artikel saya ini berjudul Kajian Teori, yaitu eksplorasi etnomatematika pada permainan tradisional layangan dengan pendekatan teori konstruktivisme untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Yang pertama, pada bagian abstrak, kegiatan pembelajaran matematika hanya menitik beratkan pada prosedur formal. Kemudian tidak mampu mengembangkan literasi matematis siswa agar berkembang lebih lanjut. Nah, oleh karena itu, pada pembelajaran matematika menggunakan pembelajaran berbasis etnomatematika dalam konteks permainan tradisional layangan menjadi salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi matematis siswa dengan pendekatan teori konstruktivisme. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi literatur. Hasil analisis dan pembahasan menemukan beberapa unsur etnomatematika dalam proses pembuatan layangan, diantaranya garis, kemudian panjang, diagonal, sudut, luas, dan keliling. Ketika membuat layangan bisa menjadi beberapa konsep yang bisa untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Dengan demikian, aktivitas dalam pembuatan layang-layang dapat dijadikan sebagai referensi dalam menyusun bahan ajar yang sesuai dengan siswa untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Sebelumnya, kenapa saya mengambil judul, kenapa saya mengambil topik etnomatematika layang-layang, karena di sekitar saya kebetulan baru musim layang-layang. Dari situ saya muncul ide untuk mengambil salah satu topik tersebut untuk mengikuti seminar ini, dengan bertujuan karena etnomatematika adalah salah satu pembelajaran yang mengkaitkan dengan kebudayaan, terlebih ketika siswa secara langsung mempraktekkan ketika membuat layang-layang, pemahaman siswa akan lebih meningkat karena siswa ada pengalaman sendiri ketika belajar matematika di dalam pembuatan layang-layang tersebut. Di sini nanti ada 4 yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua, metode, yang ketiga, pembahasan, dan yang keempat, simpulan. Nah, yang pertama, pendahuluan. Budaya Indonesia sangat kaya dan beragam. Kekayaan ini seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran. Dalam pandangan etnomatematika, terdapat berbagai bentuk matematika lokal yang ada di setiap permainan tradisional. Sebagai contoh, salah satunya permainan tradisional layangan yang merupakan suatu bentuk geometri yang terpola. Dari permainan tradisional layangan tersebut terdapat pola dasar bentuk berupa bentuk-bentuk geometris seperti garis, kemudian panjang, kemudian diagonal, kemudian sudut, dan luas, bahkan keliling. Etnomatematika adalah konsep-konsep dasar matematika seperti membuat pola, menghitung, dan memprediksi yang ada pada permainan tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali bagaimana bentuk etnomatematika pada permainan tradisional, serta bagaimana etnomatematika tersebut digunakan dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan konstruktivisme, yaitu membangun pemikiran siswa itu sendiri untuk meningkatkan hasil literasi matematis siswa. Nah, pendidikan matematika dalam perspektif etnomatematika adalah pendidikan matematika yang memberdayakan pengetahuan dan kearifan
permainan tradisional salah satunya yang ada di Indonesia untuk disintesiskan ke dalam pengajaran matematika. Pada penelitian ini, studi literatur digunakan untuk mengungkap bagaimana bentuk-bentuk dan konsep matematika yang ada di dalam layangan untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Nah, yang kedua yaitu metode. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu melalui studi literatur atau kajian teori. Studi literatur adalah metode pengumpulan data dari berbagai sumber yang sesuai dan sama dengan topik yang akan diteliti. Penelitian ini mengkaji terkait etnomatematika. Yang pertama, etnomatematika permainan tradisional layangan dengan pendekatan konstruktivisme untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Data studi literatur merupakan data sekunder di mana peneliti mengumpulkan dari saya sendiri mengumpulkan dari beberapa jurnal, prosding, buku, atau sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian saya. Analisis dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, mengumpulkan atau meninjau literatur yang akan digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, menyimpulkan hasil penelitian melalui abstrak, pendahuluan, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan. Yang kedua, menyatukan hasil studi literatur menjadi satu berdasarkan keterkaitan antara studi literatur. Yang ketiga, mengidentifikasi data atau informasi yang diperoleh dalam literatur untuk mendapatkan hasil penelitian dengan permasalahan yang menjadi topik utama dalam penelitian. Nah, yang ketiga, pembahasan yaitu etnomatematika adalah suatu kajian yang mempelajari cara orang pada budaya tertentu dalam memahami atau mengartikulasikan serta menggunakan konsep-konsep praktik yang menggambarkan sesuatu yang matematis. Nah, salah satu unsur budaya yang ada di Indonesia adalah permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan modal sosial bagi masyarakat untuk mempertahankan eksistensi dan identitas di tengah masyarakat dengan keberagaman khasnya. Permainan tradisional Indonesia merupakan permainan rakyat syarat dengan pendidikan dan karakter. Salah satunya permainan tradisional layangan. Nah, permainan tradisional merupakan media terbaik untuk sarana pendidikan karena dapat menstimulus berbagai aspek perkembangan anak sejak usia dini. Salah satunya yaitu mengajarkan keterampilan sosial anak pada sekolah dasar melalui pembelajaran berbasis permainan tradisional. Nah, oleh karena itu guru sekolah dasar perlu mengkaitkan suatu pembelajaran dengan permainan tradisional. Nah, ada 3 artikel atau jurnal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu yang pertama implementasi pembelajaran matematika realistik berbasis etnomatematika oleh penulis Iriawan dan Kencanawati, nama jurnal Journal of Mathematical Education, IKIP Veteran Semarang. Nah, salah satu hasil studinya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran matematika realistik berbasis etnomatematika dalam pembelajaran bisa menumbuhkan cinta pada kebudayaan lokal sehingga dapat membuat siswa menjadi lebih mengenal, melestarikan, serta menghubungkan budaya Sunda dengan matematika sesuai dengan pembelajaran bangun datar. Nah, yang kedua tentang teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme adalah teori pembelajaran dalam matematika di mana guru dapat mempertimbangkan pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik dan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menerapkan kemampuannya yang dimiliki berdasarkan ide-ide atau pengalaman yang dimiliki. Jadi terkait dengan permainan tradisional layangan yaitu pembuatannya, jadi siswa diminta untuk belajar berdasarkan ide-ide dan pengalaman belajar itu yang bisa menjadikan pengetahuan makin kuat. Seperti itu. Karakteristik dalam pendekatan teori konstruktivisme adalah proses pembelajaran aktif, kemudian peserta didik terlibat langsung dalam aktivitas pembelajaran yang bersifat faktual dan situasional.
Berikut ini saya tampilkan ada 3 jurnal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu analisis kemampuan literasi matematis siswa berdasarkan teori konstruktivisme pada materi trigonometri kelas 12 SMA. Nama penulis Meriska Putri Ike. Nama jurnal saya ambil dari repositori Universitas Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga subjek belum memenuhi beberapa indikator kemampuan literasi matematis teori konstruktivisme pada materi trigonometri. Hasil tersebut diperkuat dengan thinking aloud dan wawancara subjek, yaitu subjek belum mampu menuliskan apa yang diketahui dalam soal menggunakan konsep, fakta, dan prosedur yang tepat dalam menyelesaikan, serta subjek belum mampu mengevaluasi dan menjelaskan yang didapat dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga saya akan membahas tentang literasi matematis. Literasi matematis adalah kecakapan individu untuk mengidentifikasi, mengerti peranan matematika di dunia ini, membuat penilaiannya akurat, menggunakan dan melibatkan matematika, berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan individu sebagai warga negara yang reflektif, konstruktif, dan berbakti. Nah, keterampilan literasi matematis itu menjadi salah satu komponen penting yang dibutuhkan oleh peserta didik atau siswa, karena dengan literasi matematis, siswa dapat memecahkan soal-soal matematika. Seseorang yang memiliki literasi matematis yang bagus dan baik, dia akan bisa menganalisis, menalar, mengkomunikasikan dan keterampilan matematika secara efektif dan mampu memecahkan dan menginterpretasikan penyelesaian matematika. Berikut ini juga saya akan tampilkan 3 jurnal yang saya ambil terkait dengan literasi matematis siswa, yaitu salah satunya mengembangkan literasi matematis siswa sekolah dasar melalui pembelajaran matematika realistik Indonesia, ditulis oleh Nur Kamilah, kemudian Nugraha dan Sunendar. Nama jurnalnya Jurnal Teorema, yaitu The Original Research Mathematics. Hasil penelitiannya, berdasarkan hasil penelitiannya, literasi matematis perlu difasilitasi perkembangan sejak dari sekolah dasar. Pentingnya mengembangkan literasi matematis sejak sekolah dasar karena menunjang kemampuan literasi matematis kepada jenjang selanjutnya, serta menumbuhkan kesadaran bahwa matematika ada dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada zaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini. Mengembangkan literasi matematika dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang keempat, yaitu kaitan etnomatematika pada permainan tradisional layangan, teori konstruktivisme, dan literasi matematis. Nah, layang-layang merupakan suatu permainan tradisional yang terpopuler di Jawa Tengah, terlebih pada musim ini karena banyak cuaca, banyak angin, jadi banyak di sekitar saya banyak anak-anak yang bermain layang-layang, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Nah, layang-layang biasanya dimainkan layang-layang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Layang-layang digunakan untuk menangkal kejahatan, menyampaikan pesan, bahkan digunakan untuk menentukan fenomena alam dan mengukur cuaca. Namun pada saat ini penggunaan layang-layang hanya digunakan untuk kesenangan belaka. Nah, dalam proses pembuatan layang-layang, perkiraan yang dibutuhkan yaitu bahan-bahannya seperti bilah bambu yang dibutuhkan, kemudian berapa lebar plastik atau kertas yang dibutuhkan, dan berapa panjang benang yang dibutuhkan untuk menerbangkan layang-layang. Jadi dalam keterkaitan antara etnomatematika, permainan tradisional layang-layang, dan teori konstruktivisme dan literasi matematis siswa, yaitu yang pertama pada pembuatan permainan layang-layang, siswa dibutuhkan untuk yang pertama itu bambu. Ketika sudah ada bambu dan lain sebagainya, siswa diminta untuk mengkonstruk atau membangun pemikirannya sendiri dalam proses pembuatan layang-layang tersebut.
Siswa akan mengukur panjang rangkanya itu berapa, kemudian diagonalnya itu berapa. Kemudian ketika rangka itu sudah jadi, siswa diminta untuk membungkus layang-layang itu dengan kertas atau lembaran plastik. Nah, pada proses tersebut, pada proses pembungkusan layang-layang tersebut, literasi matematis siswa diminta untuk mengukur berapa luas keseluruhan layang-layang tersebut. Nah, oleh karena itu kaitannya etnomatematika pada permainan tradisional layangan, teori konstruktivisme dan literasi matematis, yaitu yang pertama, teori konstruktivisme yaitu mengkonstruk pemikiran siswa itu sendiri untuk mengembangkan ide-idenya. Kemudian dengan pengalaman-pengalaman ketika bermain layang-layang, mereka dipinta untuk mengkonstruk pemikirannya sendiri. Kedua, dengan proses pembuatan layang-layang tersebut, literasi siswa bisa meningkat karena siswa belajar langsung dari apa yang mereka bikin, mereka langsung mengkonstruk pemikiran dari siswa itu sendiri. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, pembuatan layang-layang dapat dimanfaatkan oleh pendidik dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu memberikan soal-soal yang kontekstual sesuai dengan pendapat Fuedental bahwa fenomena nyata dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dapat dijadikan sumber belajar matematika agar peserta didik dapat mengkaitkan fenomena tersebut dengan konsep-konsep matematika untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Nah, yang keempat, simpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam etnomatematika, pembelajaran tradisional layangan menjadi salah satu alternatif dalam menyajikan pembelajaran yang di kelas. Proses pembelajaran terjadi di kelas menjadi lebih interaktif sehingga masalah matematika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dapat dipelajari baik oleh siswa. Unsur permainan etnomatematika, permainan tradisional layang-layang yang saat ini sedang banyak dimainkan oleh anak-anak dan orang dewasa menjadi salah satu alternatif untuk guru memberikan pembelajaran dengan mengkaitkan etnomatematika dengan proses pembelajaran dengan kegiatan sehari-hari melalui penggunaan teori penggunaan teori konstruktivisme yang dinilai efektif dan sesuai dengan proses pembelajaran melalui etnomatematika, karena teori konstruktivisme memberikan kesempatan peserta didik atau siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri untuk meningkatkan literasi matematis siswa. Terima kasih, itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.